Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolić, percaya anak asuhnya bisa menjaga kebugaran selama libur lebaran musim ini. Persib akan memberikan waktu libur lebaran selama 4 hari kepada para pemainnya, mulai dari tanggal 29 Maret hingga 1 April. Setelah itu, para pemain harus kembali digenjot menjalani persiapan menghadapi Borneo FC mulai tanggal 2 April. Pertandingan melawan Borneo pada pekan ke-28 akan dimainkan di Stadion Segiri pada 11 April mendatang. Igor Tolić tidak merasa khawatir karena pada libur sebelumnya selama 10 hari, pemain melakukan tugas mereka dengan baik sebagai seorang pemain profesional. Saya rasa tidak perlu khawatir karena mereka adalah pemain profesional. Mereka harus menjaga diri sendiri, jadi kami tidak memiliki masalah dengan ini. Tolić menegaskan sejauh ini dirinya melihat semua pemain profesional. Menurutnya semua berjalan sesuai harapan, selalu memberikan 100% untuk tim. Tidak hanya pertandingan, tetapi juga saat berlatih. Semuanya baik-baik saja, semua orang memberikan 100%. Saya pikir para pemain tahu apa yang diharapkan dari mereka. Igor Tolić pun menegaskan tim pelatih hanya membantu pemain untuk tampil baik dan mencapai mimpi bersama, kembali menutup musim kompetisi ini sebagai tim terbaik di Liga 1. Itulah mengapa kami sangat menikmati bekerja dengan mereka, karena mereka tahu apa yang mereka inginkan. Kami hanya ada di sini untuk membantu mereka menjadi juara tuntasnya. Satu hari setelah kemenangan timnas Indonesia dari Bahrain, skuad asuhan Patrick Kluivert langsung dibubarkan. Pemain timnas Indonesia pun memiliki agendanya masing-masing setelah euforia kemenangan 1-0 di Stadion GBK. Belum 24 jam merasakan euforia kemenangan, sejumlah pemain pun sudah meninggalkan Indonesia untuk kembali ke klubnya masing-masing. Sebut saja Eliano Reijder yang langsung kembali ke Belanda demi membela klubnya PEC Zwolle. Meski ada yang meninggalkan Indonesia, sejumlah pemain ternyata masih berada di Indonesia, yakni Tom Haye dan Ivar Jenner yang memperlihatkan kegiatan mereka untuk syuting dengan sponsor. Juni 2026 pun menjadi FIFA Matchday kedua pekan terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika timnas mempertahankan posisi 4 besar, maka asa menuju Piala Dunia masih terbuka lebar. Menarik dinantikan kiprah timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang tuntasnya. Ricky Kambuaya menyuguhkan aksi paten setelah masuk dari bangku cadangan dalam laga timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Sempat dibuang Persib Bandung dan kini menjadi pemain Dewa United, baru masuk lapangan ketika laga grup C putaran ketiga menyentuh menit ke-74. Ricky Kambuaya langsung pamer teknik Trivela. Trivela merupakan teknik menendang dengan kaki bagian luar sehingga memberikan efek lengkung yang khas. Perlu keterampilan khusus untuk mempraktekkan teknik ini dan Kambuaya memamerkan kebolehannya di menit ke-79. Melalui sepakan dengan kaki kanan bagian luar, Kambuaya memberikan operan manis kepada Eliano Reijder yang merangsek ke area kotak penalti Bahrain. Bola kiriman Kambuaya melengkung dan tidak mampu dijangkau pemain-pemain bertahan Bahrain. Akan tetapi, Eliano Reijder yang berada dalam posisi terbuka gagal mencetak gol. Dalam situs resmi AFC mencatatkan sepanjang berlaga Kambuaya menciptakan sebuah peluang mencetak gol untuk timnas. Kontribusinya di lapangan tidak cuma itu.
Persentase keberhasilan duel Kambuaya dalam laga Timnas Indonesia menghadapi Bahrain sebesar 100%. Dilansir dari SofaScore dan FotMob, dari sepasang duel bola bawah yang dihadapi, Kambuaya selalu mampu memenanginya. Catatan penting lain adalah ex-Persib itu tercatat 12 kali melakukan kontak dengan bola. SofaScore pun memberikan nilai 7,2 untuk performa Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya pun saat ini sedang ramai dibahas para bobotoh yang menyayangkan dilepasnya Ricky Kambuaya oleh Persib saat era kepelatihan Luis Mia tuntasnya. Pemain depan Persib Bandung, Ciro Alves, ogah jumawa tentang kemungkinan timnya melakukan back-to-back juara setelah kokoh berada di puncak klasemen sementara. Dia ingin fokus menatap pertandingan sisa Persib satu demi satu agar mampu mendapat poin maksimal. Menurutnya, semua pemain fokus bekerja keras dalam setiap pertandingan. Dia tidak mau berpikir jauh terlebih dahulu, termasuk potensi back-to-back juara. Saya pikir tidak perlu berpikir terlalu jauh, kami hanya bekerja keras dan menghadapinya pertandingan satu persatu. Pemain asal Brazil itu mengajak rekan-rekannya untuk tetap maksimal. Menurutnya hal ini harus dilakukan karena Dewa United dan Persebaya masih menguntit. Kami harus tetap lapar meski unggul 8 poin. Kami harus melanjutkan kerja keras dan tidak berpikir soal jarak poin. Kami step by step melaju. Karena itu, ia tidak mau dulu bicara soal gelar juara. Tapi kami fokus ke laga selanjutnya tuntasnya. Viral, momen menyedihkan saat seorang fans cilik gagal mendapatkan jersey Marcelino Ferdinand usai laga Timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Momen itu terjadi saat para punggawa Timnas menyapa para penonton di tribun. Salah seorang supporter cilik yang membawa tulisan Marcelino Ferdinand mencuri perhatian sang pemain. Dengan senyum sumringah, pandangan Marcelino pun langsung tertuju kepada sang bocah yang berada di tribun tadi. Pemain Oxford United itu kemudian dengan sigap melepas jersey yang ia kenakan. Insiden tidak mengenakan terjadi saat jersey yang dilempar Marcelino Ferdinand mendarat di tangan yang salah. Salah satu penonton yang menangkap jersey lemparan Marcelino langsung merebut dengan cepat. Padahal Marcelino sendiri sudah memberikan isyarat kalau jersey tersebut ia tujukan ke supporter cilik tadi. Pemuda yang merebut jersey Marcelino pun langsung pergi. Momen ini pun kemudian ramai di media sosial.